Film dimulai ketika sebuah tim penyusup bersenjata lengkap berhasil masuk ke dalam gedung dan menembak mati semua penjaga yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu di London, Inggris, Nathan, seorang agen rahasia, sedang berada di kantor atasannya. Atasannya memberitahu Nathan bahwa ada sebuah perangkat yang dicuri oleh sekelompok orang di Ukraina, dan perangkat itu bisa digunakan untuk mengacaukan sistem keuangan dunia. Nathan diminta untuk mengambil kembali perangkat itu secepat mungkin. Nathan pun bersedia melakukan misi tersebut, asalkan ia boleh memilih timnya sendiri. Ia lalu memilih 3 orang rekannya yang ia percayai, yaitu Orson, Cary Elwes, Jason, dan Sarah. Atasannya setuju dengan pilihan Nathan dan berjanji akan memberikan segala dukungan yang ia butuhkan. Nathan kemudian terbang ke Maroko untuk menemui Orson, seorang mantan agen rahasia yang sudah pensiun dan sedang menikmati hidupnya di sana. Nathan menjelaskan situasinya kepada Orson dan memintanya untuk bergabung dengan timnya. Orson awalnya ragu-ragu karena ia sudah lama meninggalkan dunia Siponase, namun ia tertarik dengan tawaran Nathan yang akan memberinya fasilitas terbaik jika ia mau membantu. Orson akhirnya setuju untuk ikut serta dalam misi tersebut dan bersama Nathan, ia naik pesawat pribadi milik organisasi rahasia tersebut. Di pesawat itu, Nathan memperkenalkan Orson dengan 2 rekan lainnya, JJ dan Sarah. JJ adalah seorang penembak jitu yang handal, sedangkan Sarah adalah seorang hacker jenius. Orson merasa kurang yakin dengan kemampuan mereka, namun ia berusaha untuk bekerja sama dengan baik. Scene berpindah ketika mereka sudah mendarat di Spanyol, tempat mereka mendapatkan informasi bahwa para pencuri perangkat berada di sana. Mereka harus bertindak cepat sebelum para pencuri menggunakan perangkat itu untuk tujuan jahat mereka. Saat ini, mereka sedang menunggu kedatangan seorang kurir yang membawa password untuk perangkat itu. Sarah bertugas meretas CCTV bandara. Orson dan JJ bertugas mengawasi kurir itu dan mengambil password. Tak lama kemudian, si kurir tua itu tiba membawa tas warna coklat. Mereka mengikuti si kurir dengan hati-hati. Namun ternyata mereka tidak sendirian. Ada sekelompok orang lain yang juga ingin mendapatkan password itu. Sarah menyadari bahwa ada yang tidak beres dan memerintahkan Orson untuk mengatasinya. Orson pun dengan senang hati menurutinya. I've resolved the glitch. We're going back live. Di luar, beberapa orang telah menunggu kurir itu. Tiba-tiba, Orson muncul dan langsung menghajar mereka. Mereka berhasil membawa pergi kurir, namun ternyata mereka masih diikuti dan dicegat oleh sekelompok orang yang sama. Mereka membuka paksa mobil kelompok mereka, dipimpin oleh seorang bernama Mike. Mike ternyata adalah mantan teman mereka yang bekerja untuk orang lain. What's wrong with him? Don't know. There's 2 of them in pursuit. Okay, the I'll kill them. Nathan dengan cepat mengkopi semua data password itu sebelum Mike dan kelompoknya membawa pergi si kurir tua yang terlihat ketakutan karena mengidap penyakit jantung. Namun sayangnya, tidak lama setelah berhasil mengkopi semua data, si kurir tua itu tewas di tempat. Akhirnya, pintu mobil itu berhasil terbuka dan Mike menyambut teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Setelah mendapatkan password, Mike pun segera pergi. Sementara itu, Nathan dan timnya berlanjut ke skenario berikutnya. Nathan akan berpura-pura menjadi kurir untuk menggantikan pria tua yang tadi telah tewas. Tujuan dari aksinya ini adalah untuk mengetahui siapa pembeli sebenarnya dari password tersebut. Setelah berhasil berperan sebagai kurir, Nathan berhasil mendapatkan informasi tentang pembelinya. Setelah berhasil berperan sebagai kurir, Nathan berhasil mendapatkan informasi tentang pembelinya. Orang yang memesan password itu ternyata bernama Ben, tangan kanan seorang ketua mafia. Namun tentu saja tidak mudah untuk bertemu dengan sang ketua mafia secara langsung. Untuk itu, mereka memutuskan untuk memanfaatkan bintang film Danny Presco yang merupakan idola sang ketua mafia. Mereka pun mengarahkan pesawat mereka ke LA untuk menjemputnya. Setelah tiba di LA, mereka mengetahui bahwa
saat ini berada dalam pesawat pribadinya bersama manajernya. Orson pun datang dan meminta baik-baik bantuan dari Danny. Awalnya Danny menolak karena Orson bukanlah orang yang dikenalnya. Namun Orson mengancam akan mengungkap skandal perselingkuhan Danny dengan seorang wanita kepada media jika Danny tidak membantu mereka. Akhirnya Danny setuju untuk membantu Orson. Mereka berencana menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh ketua mafia. Tak lama setelah tiba di pesta, Danny sang mega bintang film langsung mendapatkan perhatian dari ketua mafia. Danny memperkenalkan Sarah sebagai kekasihnya yang bernama Michela. Ternyata Greg sangat kagum dengan idolanya yang hadir di pestanya. Greg memperkenalkan Danny kepada rekan-rekannya dan mereka semua terkesan dengan kehadiran sang mega bintang film. Tire to the cocktail master.